Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi akan menjawab salah satu pertanyaan. Ini ada kaitannya dengan puasa dan bagaimana pembahasan Bapak Fahmi kali ini. Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas! Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan paling utama, tak lupa dan tak jemu-jemunya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan kesempatan waktu sehingga kita dapat berkumpul di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada beliau, kita menjadi umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat BFC semua, sebelum BFC melanjutkan pembahasan pada video kali ini, sahabat BFC kembali menghimbau gitu. Jika ada konsultasi atau misalnya pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan masalah-masalah gitu kan, pengobatan-pengobatan bisa konsultasi langsung di DM IG Bapak Fahmi. Mudah-mudahan Bapak Fahmi bisa memberi saran atas izin Allah gitu kan, memberi saran kepada sahabat semua bagaimana prosesnya gitu. Dan sebelumnya Bapak Fahmi juga mengucapkan terima kasih pada seluruh sahabat yang telah menonton video ini, yang telah subscribe Bapak Fahmi Channel, sehingga Bapak Fahmi Channel bisa sampai seperti sekarang ini gitu. Nah, jadi kita kembali kepada pembahasan. Ini kemarin adalah kurang lebih seminggu yang lalu pertanyaan ini masuk. Dia bertanya mengenai salah satu cara puasa yang katanya dia tidak boleh makan makanan yang bersifatnya itu dari hewan atau daging gitu. Yang dia makan atau itu pada saat puasa itu hanya yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi disinilah sahabat BFC menyampaikan bahwasannya ada 3 cara ataupun 3 jenis puasa yang diyakini oleh masyarakat untuk bisa meningkatkan kemampuan spiritualnya gitu. Karena puasa adalah salah satu cara untuk membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diambil juga oleh beberapa mungkin yang zaman leluhur-leluhur kita juga dulu ya kan, bahwasanya puasa juga bisa untuk meningkatkan kemampuan spiritual kita juga, karena di situ prosesnya adalah pembersihan diri gitu. Nah, yang ketiga ini akan Bapak Fahmi sampaikan pada video kali ini.
Yang pertama itu kan, nih yang pertama, puasa yang sering dilakukan oleh masyarakat misalnya yang memang suka dan memang terjun di dunia spiritual itu adalah puasa mutih. Ini yang pertama nih, puasa mutih. Puasa mutih ini dilakukan biasanya itu 3 hari, bisa juga lebih 40 hari, itu tergantung eh, apa ataupun tirakat yang telah disampaikan mungkin oleh guru spiritual seseorang gitu kan, disampaikan puasa mutih sekian hari, itu tergantung gitu kan, tergantung eh, yang menjalankan dan yang memberi saran itu siapa gitu. Itu yang pertama nih, mutih. Mutih ini sahurnya hanya menggunakan nasi putih dan air putih gitu kan, dan berbuka juga seperti itu, eh, air putih dan nasi putih itu. Jangan salah nanti, saya pernah juga nih, ini saya masih masih polosnya gitulah ya kan, saya sangka puasa mutih itu di siang hari boleh makan, tapi makanan cuman nasi putih dan air putih aja gitu, padahal rupanya puasanya itu tetap sahurnya itu sahur dari jam-jam sekian, jam setengah 4 pagi gitu kan, sampai jam 4 atau jam 5 gitu kan, tuh sebelum waktu subuh sampai nanti buka waktu maghrib itu eh, tidak boleh makan apa-apa, dan sahur dan berbukanya itu ya hanya menggunakan air putih dan nasi putih gitu. Itu satu. Baru yang kedua, yang sering diyakini gitu kan, itu tadi puasa yang cuma boleh makan sayur-sayuran gitu, tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Beras tadi kan misalnya dari tumbuhan kan, nasi dari tumbuhan padi, baru sayur mayur, bayam atau apa itu yang dimakan. Kalau ayam, ikan, daging lembu lah gitu kan, ataupun daging sapi yang bersifatnya hewani itu tidak dimakan ketika sahur dan berbuka. Nah, bedanya tadi gini, kalau putih dia kan nasi dan air putih aja. Kalau apa ini mungkin ya tadi makan nasinya itu dengan sayur aja, nggak boleh ada ikannya gitu, ataupun lauk ayam atau gimana. Nah, dan minum juga ya minum air putih ya, itu bebas minumnya, cuman makanannya itu yang dipuasakan, tidak boleh yang mengandung hewani gitulah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah puasa Senin Kamis. Nah, puasa Senin Kamis ini juga sering dilakukan oleh orang yang memang melakukan tirakat spiritual gitu kan, yang ya Senin puasa seperti biasa ya, mau makan daging mau apa terserah gitu kan, nasi ya terserah, lauknya apa terserah, berbuka juga itu terserah gitu. Yang penting puasanya tuh di hari Senin dan di hari Kamis, di setiap, berarti dalam 1 minggu itu 2 hari melakukan puasa, Senin dan Kamis. Dan ini juga memang pastinya sudah dilakukan di zaman Rasulullah. Ini memang apa namanya, amalan Rasulullah juga kalau Senin dan Kamis itu puasa. Nah, jadi kita selaku umatnya ya nggak masalah, memang bagus gitu Senin dan Kamis itu puasa, bukan hanya untuk spiritual, memang untuk kesehatan juga gitu, untuk menahan diri juga gitu kan. Jadi nggak salahnya Senin dan Kamis itu puasa, memang menjadi apa namanya, menjadi amalan kita juga, emang istilahnya karena kita umatnya Rasulullah ya memang harus mengikuti sunnahnya gitu. Ya nggak wajib lah, cuman ya kan dijalankan bagi orang-orang yang memang berniat seperti itu dan mampu menjalankan puasa itu, ya silahkan gitu. Tapi walaupun di sini saya membahasnya sebagai peningkatan spiritual gitu kan, tapi tetap ketika kita berpuasa itu niatnya untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan untuk yang lain-lain, mencari ridhonya, cuman mencari ridhonya gitu. Dan memang untuk mendekatkan diri kepadanya gitu. Itu kadang ada beberapa orang mungkin ketika seperti ini dijelaskan dia salah kaprah, pikirnya ya nanti niatnya, oh aku mau menuntut ilmu seperti ini.
Enggak, saya aja menjalankan puasa itu ya memang untuk menahan diri saya gitu, supaya tidak terlampau mengikuti hawa nafsu, emosi atau apalah gitu. Karena kan kita bersosialisasi di masyarakat, kehidupan kita itu di lingkungan masyarakat kan apa namanya, masyarakat tuh berbeda-beda cara ininya, jiwanya ataupun cara berbahasanya kepada seseorang, sehingga mungkin ada yang memancing emosi. Jadi ketika kita memang puasa, sholawat, zikir itu bisa menahan kita agar kita tidak membalasnya dengan ucapan yang kasar juga gitu. Nah, jadi niatnya itu memang untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela gitu, dan mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu agar eh, sahabat BFC semua nggak salah paham dengan kata-kata untuk meningkatkan spiritual gitu. Nah, tuh. Dan kalau sahabat BFC bertanya, BFC dari ketiga ini melakukan yang mana gitu? Mutih kah, puasa dengan tidak memakan daging-dagingan, atau puasa Senin Kamis? Kalau sahabat BFC bertanya seperti itu, BFC akan menjawab, BFC melakukan puasa yang Senin dan Kamis. Kenapa? Karena memang itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW gitu. Nah, kalau mutih atau apa itu memang ya itu ya boleh gitu, cuman ya tergantung kitanya lagi sebagai yang melakukan gitu, sebagai yang menjalankan, terserah mau yang mana. Kalau sahabat BFC tetap melakukan Senin dan Kamis. Nah, kemampuan BFC di situ gitu kan, Senin dan Kamis. Senin kayak tadi puasa gitu, ini kebetulan BFC membuatnya di malam Selasa nih ya kan. Jadi Senin tadi BFC puasa, mungkin nanti Kamis insya Allah atas izin Allah juga, rahmat Allah gitu kan, BFC dibangunkan untuk sahur gitu kan. Dan BFC bisa sanggup menjalankan puasa Senin Kamis itu karena Allah juga, dan memang niat hati untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Karena BFC juga tetap manusia biasa yang penuh dosa, penuh kesalahan gitu kan, dan tak terhindar dari semua itu. Kita semua sama, yang membedakan kita hanya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya Allah yang tahu gitu. Kita tidak bisa apa namanya, membilang diri kita ini lebih baik dari orang lain, itu tidak boleh. Kita tetap merasa diri kita ini lebih hina dari orang lain. Karena ketika sahabat BFC merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu maka sahabat BFC bisa berhati-hati, karena itu adalah sifatnya setan gitu, yang merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam gitu. Nah, jadi kita jangan pernah membuli seseorang, jangan pernah menjelek-jelekan seseorang, jangan pernah melihat seseorang itu hanya dari covernya aja gitu. Nah, kalau kita belum mengenal dirinya lebih jauh, jangan vonis dia gitu. Walaupun udah kenal pun ya, walaupun dia itu maklum, lumrah, namanya manusia, pasti punya namanya sifat-sifat yang manusiawi. Kesalahan-kesalahan tuh biasa. Yang penting kita sesama manusia saling mengingatkan, saling menjaga silaturahmi. Nah, oke. Mungkin ini saja dari BFC. Atas perhatian sahabat BFC semuanya, BFC ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.